Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat excellent semuanya, pada video kali ini kita akan melanjutkan membahas soal, dan ini ada soal kimia, dan ini merupakan soal kiriman dari sahabat excellent yang telah mengirimkannya melalui via WA. Dan kalau kita lihat ini adalah soal kimia ya, soal kimia terintegrasi. Ini soal kimia terintegrasi untuk seleksi tingkat kabupaten kota kompetisi Sains Madrasah 2019. Nah, sahabat excellent, sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk mendukung terus channel ini dengan cara menekan tombol subscribe. Kemudian jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman kalian jika kalian merasa video ataupun channel ini bermanfaat untuk kalian. Oke, kita langsung bahas soalnya. Kita baca soalnya. Ini adalah soal yang pertama. Dari Aisyah radhiyallahu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam itu agama yang bersih, maka hendaknya kamu menjadi orang yang bersih. Sesungguhnya tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang bersih. Ini adalah hadis dari HR Tabrani. Hadis tersebut menunjukkan pentingnya kita menjaga kebersihan. Salah satu upaya menjaga kebersihan adalah dengan mencuci pakaian kotor dengan bahan pembersih agar hilang dari najis dan noda yang melekat. Namun baju putih kotor yang sulit dibersihkan dengan deterjen, misalnya terkena noda tinta atau lumpur bercampur lemak, dapat dihilangkan dengan mudah dengan menggunakan larutan Clorox. Salah satu yang dikenal di pasaran bermerek By Clean. Dalam 1 liter larutan Clorox terkandung 82,5 gram NaClO. Berapakah pH larutan Clorox? Jika diketahui KaHClO itu adalah 2,9 dikalikan dengan 10,8. Nah, sahabat excellent, kunci atau trik untuk mengerjakan soal kimia ya, kalian harus lihat bagian mana yang diketahui ya, bagian soal intinya gitu ya. Karena ini adalah kimia terintegrasi, biasanya di awal itu akan diberikan deskripsi terlebih dahulu. Dan kita harus cari poin soalnya. Jadi kalau saya tandai ya, kalau saya tanda itu soalnya itu terletak di bagian bawahnya. Nah, ini sudah saya lingkari. Oke, kita tandai ya. Nah, seperti ini. Jadi kita buat dulu apa yang diketahui di soal. Yang diketahui adalah katanya dalam 1 liter larutan. Jadi ini adalah larutan Clorox. Dalam 1 liter larutan, nah kalian tahu liter itu berarti yang diketahui adalah volumenya. Nah, kita tuliskan dulu yang diketahui di sini. Oke, yang diketahui itu adalah volume. Volumenya itu adalah 1 liter. Oke, volumenya adalah 1 liter. Kita baca, terkandung 82,5 gram NaClO. Kalian ingat lagi, kalau gram yang diketahui berarti itu adalah massa. Massa siapa? Yaitu massa dari NaClO. Kita tuliskan di sini massa, atau kalian boleh simbolkan dengan gram ya. Gram gitu ya. Gram dari NaClO atau natrium klorid ya, bahasa kimianya 82,5 gram. Oke, kemudian kita baca lagi, berapakah pH larutan Clorox? Oke, yang ditanyakan, kita langsung tulis di sini. Yang ditanyakan itu adalah pH. Oke, yang ditanyakan itu adalah besarnya pH. Jika diketahui, nah diketahui lagi, berarti kita masuk di sini ya, Ka ya, atau tetapan asam untuk HClO, asam klorid, yaitu 2,9 kita kalikan dengan 10 pangkat min 8. Nah, sahabat excellent, di sini kalian harus lihat yang ditanyakan itu adalah pH. Yang ditanyakan adalah pH, yang diketahui itu ada volume dan ada gram. Gram dari siapa? Yaitu gram dari NaClO. Nah, sahabat excellent, kalian ingat lagi konsep untuk hidrolisis. Jadi soal ini adalah soal tentang hidrolisis. Kenapa saya katakan ini adalah soal tentang hidrolisis? Karena yang diketahui di sini ya, yang diketahui di sini itu adalah sudah dalam bentuk garamnya. NaClO itu adalah garam yang dihasilkan dari reaksi. Oke, saya tuliskan ya. NaClO itu adalah garam yang dihasilkan dari reaksi asam klorid atau HClO yang direaksikan atau ditambahkan dengan NaOH. Nah, jadi HClO ini, kalian ingat lagi ya, NaOH itu kan termasuk dalam basa kuat ya, betul sekali ya, basa kuat. Sedangkan HClO itu dia masuk dalam asam lemah. Nah, kalian ingat lagi konsepnya bahwa ketika asam lemah bereaksi dengan basa kuat atau kebalikannya, basa lemah dengan asam kuat, maka dia akan menghasilkan
garamnya. Nah kalau kalian tonton video saya yang sebelumnya pada larutan penyangga, saya sudah pernah membahas ya bagaimana cara membuat reaksi garam ya. Maksudnya reaksi antara asam lemah dengan basa kuat atau kebalikannya menghasilkan garamnya. Jadi saya berikan triknya di sini. Nah, di sini dia hasilnya itu selalu H2O. Nah, hasilnya selalu H2O. Jadi kita ambil di sini hanya satu, H di sini satu, berarti sudah 2 ya. Kemudian kita ambil O-nya di sini satu, berarti sudah H2O. Maka yang tinggal di sini adalah NaClClO. Nah, maka NaClO inilah yang kita sebut sebagai garamnya. Jadi kalian ingat lagi konsepnya bahwa ketika asam kita tambahkan dengan basa, maka dia akan menghasilkan garam ditambahkan dengan airnya. Apa itu garam? Garam itu adalah senyawa yang dihasilkan dari reaksi netralisasi antara larutan asam dan larutan basa. Biasanya garam ini juga sering disebut sebagai basa konjugasi, tergantung ya konjugasinya. Maksudnya kalau di sini asamnya lemah gitu ya, kita lihat di asam lemah, maksudnya kalau di sini asam lemah berarti di sini adalah basa konjugasinya. Kalau di sini basa lemah berarti nanti dia akan menjadi asam konjugasinya. Nah, di sini kalian harus perhatikan kapan maksudnya cara membedakan ini adalah soal larutan penyangga atau ini adalah soal hidrolisis ya. Kenapa saya bisa mengatakan ini adalah soal tentang larutan hidrolisis? Karena yang diketahui itu sudah langsung dalam garamnya. Kalaulah larutan penyangga yang diketahui, pastilah yang diketahui itu adalah garam dan asam lemahnya atau garam dan basa lemahnya. Seperti itu ya. Paham ya? Nah, jadi nanti supaya kalian lebih jelas apa itu hidrolisis, saya akan coba bahas materinya hidrolisis supaya kalian lebih paham tentang materi hidrolisis, perbedaannya dengan larutan penyangga. Oke, sahabat excellent. Nah, sekarang kita lihat lagi. Jadi soal ini sebenarnya sudah gampang ya, karena kita sudah diberikan sudah dalam bentuk garamnya sebenarnya. Jadi kita tinggal masukkan ke dalam rumusnya. Kalian harus ingat lagi rumus untuk menentukan hidrolisis. Rumus untuk hidrolisis itu kan ada 2 ya. Untuk menentukan pH-nya, apakah pH-nya itu bersifat asamkah atau pH-nya bersifat basakah. Nah, sini saya akan berikan triknya. Trik untuk mengerjakannya khusus untuk hidrolisis ya. Ingat ya catatannya khusus untuk hidrolisis. Kalaulah yang diketahui di sini adalah Ka. Nah, Ka itu kan biasanya adalah tetapan asam. Tetapi kalau untuk hidrolisis dia justru kebalikan. Karena Ka yang diketahui justru yang kita cari pertama kali itu adalah konsentrasi OH-nya. Nah, gitu ya. Kalaulah Kb yang diketahui atau tetapan basa, berarti yang kalian cari adalah konsentrasi H+-nya. Ini khusus untuk hidrolisis ya. Nah, sekarang kita ingat lagi untuk menentukan konsentrasi dari OH- itu rumusnya adalah kalau untuk hidrolisis rumusnya itu adalah akar dari KW kita bagi dengan Ka-nya. Nah, jadi dia kebalikan ya. Basa yang dicari adalah konsentrasi OH-nya, yang dimasukkan adalah nilai Ka-nya. Kemudian kita kalikan dengan konsentrasi dari garamnya. Oke, konsentrasi garamnya. Kemudian kita kalikan dengan valensinya. Oke, ini bukan volume ya. Oke, saya rubah. Saya pakai simbol N saja untuk menyimbolkan valensi. Oke, apa maksudnya valensi? Oke, nanti saya jelaskan ya. Nah, sekarang kita masukkan rumusnya KW. Oke, kita masukkan KW itu adalah tetapan hidrolisis, nilainya sudah ada, yaitu 10 pangkat min 4, 14. Ka, kita masukkan nilai Ka-nya itu, Ka-nya adalah 2,9, kita kalikan dengan 10 pangkat min 8. Kita kalikan dengan, kita kalikan dengan, di sini yang diminta adalah molaritas garamnya. Sedangkan yang diketahui di sini itu adalah massa dari garamnya, yaitu garam dari NaClO. Jadi kita perlu mencari terlebih dahulu konsentrasi untuk garamnya. Nah, kalian ingat lagi rumus untuk menentukan konsentrasi itu kan ada 2 ya. Bisa kalian gunakan mol dibagi dengan volume, atau kalian bisa juga gunakan gram per mr kali 1000 per V juga boleh ya. Di sini saya ingin menggunakan rumus mol per volume. Jadi di sini kita masukkan nilainya mol. Kita ingat lagi rumus mol itu adalah gram per mr ya. Gram per mr kita bagi dengan volume. Nah, seperti itu. Kita masukkan nilainya, gramnya itu adalah 82,5. Kemudian kita bagi dengan, nah kita harus cari MR. MR dari siapa? Yaitu MR dari NaClO, karena ini tadi yang berperan sebagai garam ya. Nah,
Nah, ini kan garamnya. Jadi yang kita cari adalah konsentrasi garam. Berarti MR dari NaClO. Nah, kalian ingat lagi di sini AR, cara menentukan MR ya. Oke, saya cari di sini MR dari NaClO. Oke, MR-nya Na itu AR-nya itu kan adalah 23 ya. Kemudian kita tambahkan dengan Cl ini hanya 1 ya. Cl itu adalah 35,5. Kemudian ditambahkan dengan O itu adalah 16 ya. Nah, kalau seandainya jumlah Na-nya 2, nanti kalian 23-nya tinggal kali 2 ya. Kalau Cl-nya ada 2, berarti 35,5-nya langsung kali 2 ya. Di sini saya langsung saja karena jumlah setiap unsurnya sudah 1 ya semuanya. Jadi kalau kita jumlahkan 23 ditambahkan dengan 35,5 ditambah 16 itu kan hasilnya adalah 74,5. Jadi kita masukkan di sini, kita bagi dengan 74,5 ya. Jadi kalau kalian bagi hasilnya nanti kita dapatkan 1,1 molar. Nah, maka konsentrasi inilah kita masukkan ke dalam rumusnya. 1,1 kita kalikan dengan valensinya. Nah, valensinya kalian lihat ya. Untuk valensinya tadi, kalian lihat garamnya tadi, itu kan garamnya tadi adalah NaClO gitu ya. Jadi kalau saya buat reaksi ionisasinya, dia akan menjadi Na plus ditambahkan dengan Cl-. Valensi yang dimasukkan di sini itu adalah valensi yang berasal dari yang lemah. Siapakah yang lemah di sini? Yang lemah di sini kan adalah asam ClO. Maka ini ClO ya. Oke, yang lemah tadi kan adalah HClO ya. Berarti yang kita lihat di sini adalah valensi untuk ClO karena ClO ini berasal dari HClO. Valensi itu adalah jumlah muatannya ya. Jadi jumlah muatan dari ClO tadi. Nah, jumlah muatan di sini kan ada -1 ya. Minnya tidak kita tuliskan. Jadi karena jumlah muatannya ada -1 atau 1 gitu ya. Jadi nilai N-nya langsung kita masukkan 1. Nah, ini tinggal kita selesaikan secara matematika ya. Karena ini tinggal kita cari hasilnya. Oke, 1,1 kali 1 yang hasilnya 1,1. Jadi kalau saya tuliskan 1,1 gitu kali 10 pangkat min 14, kita bagi dengan 2,9, kita kalikan dengan 10 pangkat min 8. Oke, akar dari gitu. Nah, ini tinggal kita bagi saja 1,1 kalau kita bagi 2,9 ya, hasilnya itu adalah 0,379 ya kalau kalian cari, dikalikan dengan 10 pangkat. Nah, ini kan 10-nya sudah sama, jadi pangkatnya tinggal kita kurangkan. Min 14 kalau kita kurangkan dengan min 8 itu hasilnya adalah min 6. Nah, ini tinggal kita tarik akarnya. Maka hasilnya itu kita dapatkan nanti akan sama dengan, tinggal tarik akarnya, akar dari 0,379. Nanti kalian akan dapatkan 0,615. Jadi kita bulatkan saja menjadi 0,62 kali. Nah, 10 pangkat min 6 kalau kita kuadratkan, pangkatnya tinggal kita bagi 2, yaitu 10 pangkat min 3. Nah, sahabat excellent, ini baru konsentrasi OH minnya. Yang ditanyakan di sini kan adalah pH. Ingat, untuk menentukan pH, setelah kalian cari OH minnya, kalian harus cari nilai pOH-nya terlebih dahulu. Ingat lagi, rumus pOH-nya adalah min log konsentrasi OH min. Nah, kita masukkan nilainya min log konsentrasi OH minnya tadi adalah 0,62 kali 10 pangkat min 3. Maka akan sama dengan, nah ingat lagi caranya ya. Caranya untuk menentukan nilai pOH-nya, di sini kan ada pangkat ya. Kalian bergerak dari pangkat min 3, kalian tuliskan negatif tanpa menghiraukan tanda negatifnya, tulis 3, sifat logaritma 3. Nah, langsung ikuti yang di bagian atasnya dikurang log, tuliskan 0,62 sama juga dengan 3 dikurang. Nah, kalian cari log 0,62 itu nilainya itu adalah iya betul ya, 3 dikurangkan dengan log 0,62 ya. Log 0,62 itu hasilnya adalah oke, saya tuliskan ya, 0,207 ya. Oke. Ini kalau kita kurangkan 3, min ya, negatif ya. Kalau kalian itu kan negatif hasilnya. 3 dikurang log 0,62. Jadi log 0,62 itu hasilnya adalah min 0,207. Nah, ini kalau kita selesaikan ini kan sama juga dengan 3 negatif positif ya. 3 ditambah 0,207. Nanti kalian dapatkan, kan tinggal jumlahkan 3,207. Nah, baru kalian cari pH-nya. Lihat, rumus pH itu adalah 14, kita kurangkan dengan pOH-nya. Nilai pOH-nya tadi kita dapatkan 3,207. Nah, ini tinggal kita kurangkan, nanti kita dapatkan hasilnya adalah 10,79. Jadi kita dapatkan pH-nya adalah 10,79. Kalau kita lihat opsinya, jawaban yang benar itu adalah yang D.